Polutan dapat menyebabkan kematian dini pada bayi. Kebakaran hutan melepaskan partikel dan zat beracun yang dapat mengenai orang selama berhari-hari hingga berbulan-bulan. Bahan polutan yang berukuran kurang dari 10 mikron atau sering disebut PM10 dan yang berukuran kurang dari 2,5 mikron atau PM2,5 dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari standar dapat menyebabkan kematian dini. Sementara itu ozon juga dapat berinteraksi dengan panas dan menyebabkan risiko kematian dini pada bayi yang lebih tinggi. Selain polutan, ada penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang ditularkan melalui udara. Beberapa penyakit yang menonjol disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Kuman dapat menyebar melalui bersin, batuk, percikan lainnya. Di antara penyakit-penyakit itu adalah antraks, influenza, cacar air TBC, SRS, dan COVID-19. Tuberkulosis atau TB adalah salah satu penyakit yang umum ada di banyak negara yang dipengaruhi iklim. Suhu dan kelembaban mempengaruhi timbulnya penyakit TBC. Suhu mempengaruhi risiko penularan melalui aktivitas di dalam ruangan pada mereka yang rentan. Gerakan udara yang lambat meningkatkan masuknya kuman TBC dan meningkatkan penularannya. Kelembaban lebih dari 72% dapat mengurangi risiko infeksi karena mengurangi pembentukan aerosol atau percikan ludah dari orang yang sakit. Lendir paru-paru dapat melindungi dari masuknya kuman, dan jika udara menjadi lebih kering dan menipiskan lapisan lendir paru, maka resiko ketularan lebih besar. Meningkatnya polusi bahan berukuran kurang dari PM2.5 dan juga gas NO2 terbukti meningkatkan jumlah pasien rawat jalan TBC. Peningkatan PM2.5 memudahkan tumbuhnya kuman TBC tumbuh dan polutan juga dapat mengurangi kekebalan paru-paru. NO2 meningkatkan resiko penularan TBC. Demikian pula gas SO2 dan CO. Tembakau merupakan salah satu penyakit penyebab polutan bagi saluran pernapasan. Tembakau terbukti menaikkan kekebalan tubuh yang mempengaruhi respon imun terhadap infeksi. Risiko infeksi TBC juga meningkat dengan merokok. Berhenti merokok dapat mengurangi risiko hingga 2/3. Polutan dalam ruangan lainnya, seperti biomasa yang mengandung PM10, CO, NO2 dan SO2 aldehyde, serta zat kimia lainnya, dapat meningkatkan risiko infeksi TBC seperti halnya tembakau. Dampak tidak langsung yang terjadi karena perubahan sosial dan ekonomi. 1. Nutrisi. Perubahan iklim dapat mempengaruhi gizi penduduk di wilayah yang terkena dampak. Kurang gizi biasanya yang paling sering terjadi dibandingkan masalah gizinya. Iklim yang tidak menentu mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan yang dipanen. Di wilayah yang sudah rawan pangan, dampak perubahan iklim bahkan lebih parah. Produksi pangan yang menurun karena cuaca yang tidak menentu menjadi sebab menurunnya produktivitas petani yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan konsumsi makanan yang lebih rendah karena kenaikan harga, sebagai dampak dari peristiwa lain seperti rusaknya jalur transportasi sebagai akibat dari banjir atau lainnya. Perkiraan yang dibuat oleh beberapa pakar menunjukkan ketika sebagian besar penurunan tanaman penting di negara-negara berkembang pada tahun-tahun 2050, ketersediaan kalori per kapita akan turun di bawah tingkat tahun 2000 dan menyebabkan kekurangan gizi 20% lebih tinggi di kalangan anak-anak.
Perbaikan kondisi sosial ekonomi mungkin tidak akan cukup untuk mengimbangi dampak perubahan iklim. Kurang gizi di kalangan anak-anak juga dipengaruhi oleh penyakit yang juga dipengaruhi oleh iklim seperti diare dan infeksi lainnya, seperti berkurangnya asupan makanan. Status gizi anak-anak juga terpengaruh oleh perubahan iklim yang berdampak pada panen tanaman pertanian, penularan penyakit, stres dan waktu ibu yang digunakan selama kehamilan. Curah hujan dan suhu dapat mengurangi produksi pangan, pendapatan, dan mempengaruhi ketahanan keluarga, yang kemudian berakibat pada keadaan gizi anak. Memburuknya kondisi ekonomi yang disebabkan oleh dampak iklim meningkatkan beban ibu hamil, yang kemudian mempengaruhi tumbuh kembang janin.